nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wan nisa'u, dan adapun para perempuan, fihi di dalam tolak, artinya dalam hukum cerainya gitu loh. Ayat tolaku artinya talaknya atau cerainya itu durbani, ada dua macam. Jadi kita menalak atau mencerai itu, dalam proses kita mengucapkan cerai itu ada dua macam hukum. Nah, perempuannya sedang macam mana atau dalam keadaan apa. Nah, jadi Pak Jani supaya kira-kira tiba-tiba mencerai, nah, nanti ada hukumnya di sini, ada yang sunnah atau boleh, itu maksudnya. Ada yang nanti hukumnya itu bid'ah atau haram. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi perempuan ditalak itu ada dua macam atau dua hukum. Durbun, adapun bagian fitolakihinna, di dalam mencerai daripada perempuan tersebut, itu sunnatun, hukumnya sunnah, wa bid'atun, dan juga hukumnya bid'ah. Kalau yang ngaji Sulam Taufik kemarin sudah ya. Berarti kalau bid'ah tidak jadi Pak cerainya, tetap jadi, cuman kita itu dosa. Nah gitu loh. Yang umpama mencerai tidak dosa itu ketika yang dihukumi sunnah ini nanti, gitu loh ya. Wahunna, dan adapun perempuan-perempuan yang istilahnya itu yang bid'ah tadi, itu dawatul haidi, yang dalam keadaan masih mempunyai haid atau dalam keadaan haid. Nah, jadi kemarin perempuan kok dalam keadaan haid kok sudah kita gunakan atau berhubungan suami istri, ya kan? Kok terus kita cerai dalam keadaan haid, itu cerai, hukum cerainya kita termasuk maksiatnya mulut, tapi haidnya tetap jadi sah, begitu loh maksudnya. Tapi kita berdosa ketika menceraikannya. Atau tidak dalam keadaan haid kemarin tuh, ya kan? Tapi tetap kita ceraikan, padahal sudah kita berhubungan badan. Maka yang sedemikian itu kita mencerainya itu sah, tetapi kita berdosa, termasuk maksiatnya mulut kemarin ya. Wa aroda, dan menginginkan atau mengharapkan siapa al-musonifu ya musonif bisunati, dengan sunnah hukumnya apa, tolaku tolak. Ay al-jaizu artinya boleh, gitu loh. Maksudnya sunnah itu boleh dicerai, hukumnya tidak haram kalau kita mengucapkan talak atau cerai. Lawa bid'atun, dan maksudnya itu hukumnya bid'ah tadi apa, atau laku tolak, itu al-haramu, hukumnya haram. Kita berdosa mencerai seorang istri dalam keadaan-keadaan yang diterangkan nanti. Nah, itu seperti yang sudah kita dengar kemarin ya. Kita sudah berhubungan badan, ya kan, sudah kita kelonin, ya kan, mendapatkan enak-enak dari dia, ya kan. Lah tiba-tiba setelah itu selang 2 hari kita cerai. Nah, maka kata-kata cerai yang dalam keadaan seperti itu hukumnya bid'ah atau haram. Atau ketika dia tidak haid tadi, nah, kita sudah berhubungan suami istri. Lah ketika dia haid, ya kan, tak macam mana, kita mungkin saking tidak tahannya, kita nak minta juga, dia nggak mau atau menolak. Nah, saking emosinya kita, malah kita cerai atau kita talak. Lah menalak yang sedemikian tadi, contoh-contoh tadi adalah talak yang haram di kita, jangan kita lakukan. Itu maksudnya. Fasunnatu, maka adapun hukum sunnah itu ayukiah, jika menjatuhkan siapa azauju laki-laki atau lako kepada cerainya, fitohrin, di dalam keadaan suci,
Ghairu mujami'in, yang tidak dipergauli suami istri fihi, di dalam keadaan suci tersebut. Jadi setelah dia nggak haid, ya kan, selesai haidnya dan tidak disentuh, artinya tuh tidak berhubungan suami istri, nah baru kalau dia menalaknya atau mencerainya itu hukumnya boleh gitu loh. Nah ini sudah dikelonin, ya, berhubungan suami istri, tiba-tiba cerai, maka ya wal bid'atu, maka hukumnya bid'ah yang haram tadi maksudnya. Itu wal bid'atu, dan ada pun hukum bid'ah, cerai yang bid'ah atau yang haram tadi, hukum cerainya diingat-ingat sah loh ya. Nah, tapi kita itu termasuk dosa gitu, menceraikan dalam keadaan ini nanti. Itu ayuki jika menjatuhkan siapa zauju seorang laki-laki atau lako kepada talaknya fil haidi, di dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid kita jatuhi talak, dalam keadaan haid kita cerai. Sedangkan kemarin waktu sucinya kita berhubungan suami istri. Nah, itu disebut talak yang bid'ah, kita dosa. Tetap tercerai perempuan tadi, tapi kita berdosa, itu loh. Sudah enak-enak kok mang dicerai gitu loh. Wes nggak usah dicerai-cerai istri itu. Au fituhrin, atau itu tadi kan haid. Au fituhrin, atau perempuan tadi tidak dalam keadaan haid. Jami'ah, yang menjama atau menggauli atau ngelonin lah bahasanya kepada istri tersebut. Siapa laki-laki tersebut kepada istrinya fihi, di dalam keadaan suci tersebut. Jadi pertama dicontohkan di sini, perempuan itu haid, ketika suci tadi digauli atau berhubungan suami istri. Nah ketika haid malah terus dicerai, maka itu cerai atau talak yang bid'ah atau haram. Atau yang kedua, dia tidak haid, nah, terus berhubungan suami istri, nah terus malah dicerai, ditalak. Maka yang sedemikian itu wong sudah digauli atau senang-senang kok malah ditalak atau dicerai, maka yang sedemikian itu disebut namanya talak yang bid'ah atau haram. Kalau ingin menalaknya itu ya maksudnya itu yang seperti pertama tadi, nggak usah dihubungin suami istri gitu loh, mungkin kan tidak senang atau macam mana kan, nah gitu. Itu yang jais atau sunnah tadi, atau yang haram. Nah setelah itu ini diterangkan masalah istilahnya itu yo tidak sunnah atau tidak jais, yo tidak haram. Wadurbun, dan adapun satu contoh ini atau hukum ini, itulah isa tidak ada apa dorob fitolakihina, di dalam menceraikan perempuan tadi tidak ada itu sunnatun, hukumnya sunnah, wala bid'atun, dan juga tidak haram atau bid'ah. Wahuna, dan adapun tidak haram atau tidak bid'ah tadi atau tidak sunnah tadi, ya enggak sunnah ya enggak bid'ah tadi, itu arbaun, ada 4. Yang pertama itu as-soghiratu, perempuan masih kecil di bawah umur. Maka kalau kita cerai itu hukumnya ya tidak bid'ah, ya tidak haram, ya tidak sunnah atau tidak jais maksudnya. Yang kedua wal aisatu, dan juga perempuan yang mampus, kok mampus apa tuh? Nah itu monopause. Nah itu monopause ya Pak ya. Pokok sudah berhenti haid. Apa Pak Komar namanya? Ya monopause tadi. Berhenti haid maksudnya, sudah nggak haid lagi gitu loh. Kering. Nah itu. Waya, adapun yang disebut aisatun itu allati, yaitu perempuan ingkotoa, yang sudah terputus apa haidnya perempuan tadi. Itu yang nomor 1, yaitu masih kecil. Yang kedua sudah tidak haid lagi. Yang ketiga wal hamilu, dan juga perempuan yang dalam keadaan hamil, gitu ya. Itu juga hukumnya bid'ah atau bukan sunnah. Wal mukhtali'atu, dan juga perempuan yang diilak. Diilak itu bagaimana sih? Yaitu allati, perempuan lam yadkhul, yang tidak
menggaulinya atau mensetubuhinya siapa laki-laki tadi biar dengan perempuan tadi, itu namanya diilak. Nah, atau dihuluk ini ya, ini dihuluk. Nah, bukan diilak ya, dihuluk atau laki-laki itu yang kemarin tuh loh. Nah, kalau mau menceraikannya nanti dikasih hadiah oleh perempuan itu. Nah, itu namanya khulu. Siapa zauju, laki-laki. Nah, itu seperti itu. Jadi ada talak atau cerai itu yang bukan jaiz, yang bukan dosa. Yaitu yang pertama, perempuan tadi masih kecil. Yang kedua, perempuan tadi sudah tidak haid. Yang ketiga, perempuan tadi dalam keadaan hamil. Yang keempat, dalam keadaan khuluk kemarin itu, ya. Wayang kosimu dan terbagi apa tolaku tolak bitibari akhiri, dengan mengibaratkan yang akhir ila wajibin kepada wajib. Ada talak itu atau cerai itu yang harus dicerai maksudnya. Itu. Lah itu yang bagaimana, Pak? Itu katolaki seperti talak al maula yang utama, wal mangdubu dan juga yang sunnah. Contohnya katolakil mar'ati seperti menalak perempuan, ghairul mustaqimati yang tidak tetap keadaannya, mustaqimatil khali yang tidak tetap keadaannya. Kasai atil kholki seperti kasai atil khuluki seperti jelek akhlaknya. Kalau perempuan kok jelek akhlaknya, maka itu boleh dicerai. Nah, itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Wal makruhun, dan juga yang makruh katolaki seperti menceraikannya mustaqimati yang tetap, mustaqimatil khali yang tetap keadaannya. Perempuan tuh baik-baik saja, tidak berbuat ini itu segala macam. Tiba-tiba karena Pak Janis pengen ganti, ya kan, atau Bang Edi pengen ganti, ya tiba-tiba dicerai, melayani ya biasa, ya taat, ya manut. Karena pengen ganti tidak boleh, terus dicerai. Lah talak atau cerai yang seperti itu hukumnya makruh gitu loh ya. Wa haramut tolaki, dan juga haram wal harami, dan juga hukumnya haram katolakil bid'ati seperti tolak bid'ah tadi. Nah, sudah digauli dalam keadaan enggak haid kok terus dicerai. Dalam keadaan haid tapi ketika suci tadi digauli atau berhubungan suami istri kok dicerai. Nah, itu talak yang haram atau bid'ah. Waqad sabaqo, dan sudah diterangkan di depan tadi apa keterangannya tentang talak yang bid'ah. Wasara, dan berisyarat siapa al-imamu imam litolaki kepada talak al-mubahu yang diperbolehkan, ditolakin man dengan talaknya seseorang la yahwa yang tidak menginginkan kepada perempuan tersebut siapa zauju seorang laki-laki. Jadi ada talak itu yang hukumnya sekedar boleh, yaitu ketika seorang laki-laki itu memang tidak ingin dengan perempuan tadi, nggak selero, kata Pak Mukhlis tuh. Bukan selero aku kok disuruh nikahin, ya kan, itu. Maka menalak perempuan yang seperti itu hukumnya sekedar mubah, sekedar boleh. Wala tasmahu, dan tidak menginginkan siapa nafsahu dirinya laki-laki tersebut bimu'annatiha dengan kelakuan jeleknya daripada perempuan tadi, bila istimai dengan tidak mendengarkan biha dengan perempuan tadi. Loh, habis ya? Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani belum fitarin amin ya rabbal alamin. Habis ya? Oh, habis ya? Nah, ini begini ya. Jadi di sini dari awal tadi perempuan-perempuan yang ditalak itu ada dua macam. Kita mencerai perempuan itu ada dua hukum. Pertama yaitu boleh, ya, bolehlah pokoknya. Nah, boleh
Di sini maksudnya sunnah itu boleh Bang Udari. Bukan kok sunnah tuh kalau ditalak dapat pahala gitu, bukan begitu. Tapi sekedar boleh. Yang pertama yaitu boleh tadi ya, yang kedua yaitu haram atau bid'ah. Lah, talak yang sekedar boleh itu yang bagaimana? Yaitu tidak kita gauli, kita tidak apa-apakan, terus kita cerai. Terus kita tidak senang dengan perempuan tadi, tidak kita inginkan menjadi istri kita. Itu hukumnya sunnah atau mubah tadi ya. Atau ibaratnya itu perempuan tadi itu perbuatannya itu terus menerus tidak baik, akhlaknya tidak baik, maka yang demikian itu hukumnya sunnah tadi atau boleh tadi ya. Terus ada lagi nanti perempuan tuh masih kecil, kok kita talak kasihan, kita sudah beristri tapi kita tengok kok masih kecil, kita talak dulu lah kata Pak Komar kan, kasihan. Nah itu hukumnya sunnah atau mubah tadi ya. Terus ada perempuan Pak Komar nikah lagi, lah ternyata perempuan itu sudah tidak haid lagi atau menopause tadi, ya kan? Wah ketuaan Pak, wis mengkerut umpama, males Pak Komar kan. Nah, atau siapa itu? Wah Pak Topik tidur ya. Nah, aturan untuk Pak Topik ini. Nak nikah malah sudah dinikah, rupanya sudah nggak haid lagi, padahal masih pengen punya anak umpama. Sudah nggak haid lagi, maka yang demikian juga hukumnya sunnah. Itu ya tidak sunnah, tidak mubah, tidak bid'ah tadi ya. Pokoknya boleh lah. Nah, pokoknya boleh dicerai, tidak ada hukum gitu maksudnya. Nah, itu yang seperti itu ya. Tapi lah terus ada talak itu yang bid'ah atau haram. Yang pertama yaitu talak itu ketika istri itu sudah kita kelonin dalam keadaan tidak haid, kita cerai. Yang kedua contoh lagi, istri itu sudah kita kelonin ketika suci terus dalam keadaan haid, mungkin tidak nurut sama kita tadi, nak maksa nglayani tidak mau, terus kita talak dalam keadaan haid, maka yang seperti itu hukumnya haram ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Dan ada juga talak itu yang hukumnya wajib. Nah, di sini mungkin tidak diterangkan, yaitu kalau kita sudah berilak. Berilak itu bagaimana Pak Komar? Berilak begini. Karena perempuan itu kita tidak senang, tidak suka, terus kita dijodohkan umpama Pak Guduri ya. Terus kita bilang begini, pokoknya walaupun kau jadi istriku, kau tidak akan aku sentuh, tidak akan aku gauli. Menalak model perempuan yang sudah kita begitukan tadi, kita janji bernadar begitu tuh, kita ngomong begitu tuh hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Daripada kasihan Bang Udari. Atau perempuan yang terus menerus berbuat jelek akhlaknya. Jelek akhlaknya sudah dikasih tahu tidak mau, dikasih tahu nggak mau, maka itu wajib ditalak. Nah itu begitu. Nah, dia tidak senang dengan kita, dan berbuat istilahnya itu mudorot terus, jelek akhlaknya terus, maka itu termasuk perempuan yang wajib ditalak. Nah, itu begitu ya. Jadi kesimpulannya tadi, hukum talak itu ada dua, ada yang biasa-biasa saja, ada yang haram. Yang pertama tadi contohnya begitu, belum kita apa-apain kok kita talak, boleh, atau sudah jadi istri kita lama. Nah, terus dalam keadaan tidak haid itu suci, tidak kita gauli, kita talak, itu boleh atau sunnah tadi ya. Nah, itu contoh-contoh yang boleh. Ada yang bid'ah tadi ya, pokoknya kita gauli kok kita cerai, itu haram. Itu seperti ya haram ya hukumnya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Dan ada 4 perempuan yang tadi itu ya tidak sunnah, ya tidak bid'ah. Contoh masih kecil, wah kasihan aku cerai saja biar besar dulu
Nah, maka yang demikian itu ya tidak haram, ya tidak sunnah. Atau yang kedua, menopause tadi. Wah, tidak bisa punya anak lagi ini. Padahal kita menginginkan keturunan. Nah, maka itu juga hukumnya tidak sunnah, tidak bid'ah. Yang ketiga, hamil. Sudah jelas bahwa dia hamil, maka ya tidak sunnah, ya tidak bid'ah. Yang keempat, yaitu perempuan yang meminta khulu kemarin. Ya tidak bid'ah, ya tidak sunnah. Nah, itu begitu ya. Apa bang? Lah ya hamil atau mengandung. Itu tidak sunnah, tidak bid'ah. Sekedar boleh, tapi tidak dosa. Tapi ya tidak dianjurkan gitu loh maksudnya. Tidak dianjurkan istri hamil itu dicerai, tapi andaikan dicerai ya tidak dosa maksudnya. Deal itu ya. Nah, ada 4 tadi, masih kecil, terus menopause tadi, terus hamil tadi, terus yang mengkhuluk kita kemarin tuh. Nah, itu hukumnya ya tidak sunnah, ya kan? Ya tidak haram gitu maksudnya. Terserah lah gitu. Deal itu ya. Dan ada kita menalak perempuan tuh yang hukumnya wajib. Yang pertama, kalau kita sudah ilak. Ilak itu bersumpah Pak Komar, bahwa walaupun kau jadi istriku tidak akan aku sentuh sedikit pun selama-lamanya lah umpama. Nah, kalau kita sudah bersumpah seperti itu wajib kita ceraikan. Ya. Atau yang kedua tadi, apa namanya? Sudah dia nggak senang, perempuannya ya nggak senang dengan kita, terus karena ingin menghindari kita tadi, ingin lepas dari kita tadi, dia nggak khuluk, tapi berbuat serong terus, selingkuh terus, berbuat jahat terus. Nah, itu maka yang seperti itu wajib kita ceraikan. Nah, itu begitu ya. Wajib. Nah, tapi kalau dia kok memperbaiki diri ya enggak Bang Edi ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Las demikian itu hukum-hukum di dalam perceraian, kesimpulannya demikian itu tadi. Wallahu alam bishawab, alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti lebih jelasnya ditulis